Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi bagian dari lanjutan kuliah yang pertama tadi. Ini kita lanjutkan, yaitu kuliah dasar-dasar agronomi dengan bahasan klasifikasi tumbuhan. Jadi tumbuhan di dunia ini diklasifikasi menjadi beberapa bagian. Kalau menurut urutan taksonominya, itu adalah kingdom, phylum untuk hewan atau divisi untuk tumbuhan, klasis kelas, ordo bangsa, familia keluarga, suku, genus marga, dan spesies jenis. Kita masuk ke dalam dunia tumbuhan. Kingdom atau plantae itu dibagi menjadi dua, yaitu A. Divisi tumbuhan tak berpembuluh non Thraseophyta, kemudian B. Tumbuhan berpembuluh Thraseophyta atau Talophyta. Divisi yang pertama itu adalah lumut ya, atau Bryophyta. Kemudian yang B, tumbuhan berpembuluh Thraseophyta, itu ada dua. Di antaranya satu adalah paku-pakuan atau Pteridophyta. Kemudian yang satunya B2 adalah berbiji Spermatophyta. Kita lihat lebih lanjut. Klasifikasi lumut ya. Jadi klasifikasi lumut terdiri dari 3 divisi: lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Kemudian manfaat lumut: Marchantia, bahan obat-obatan untuk sakit hepatitis liver. Sphagnum, lumut gambut sebagai bahan pembalut dan sumber bahan bakar. Satu, lumut daun ya, seperti ini bentuknya. Ada Sporophyta, Gametophyta, kapsul, seta, stem, leaves, rhizoid. Kemudian yang kedua, lumut hati. Lumut hati seperti ini bentuknya. Ini banyak kita temukan ya, mungkin di hutan-hutan ini. Kemudian lumut tanduk, 3 lumut tanduk. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian yang B adalah tumbuhan berpembuluh. Karakteristiknya adalah mempunyai jaringan pembuluh, xilem dan floem, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Penyerapan air dilakukan oleh akar, tidak mempunyai rhizoid, menghasilkan sperma berflagel atau tidak berflagel. Siklus hidup: generasi sporofit dominan, generasi gametofit teredoksi. Kemudian B1, tumbuhan berpembuluh tanpa biji atau Pteridophyta atau paku-pakuan. Karakteristik: berkembang biak dengan spora. Spora dihasilkan dalam sporangium. Sporangium dapat tersusun dalam Strobilus sorus sinangium. Sperma berflagel, perlu air untuk fertilasi. Siklus hidup: generasi sporofit dominan, hidup bebas. Generasi gametofit teredoksi, hidup bebas. Manfaat tanaman ini adalah tanaman hias, media anggrek, bahan kerajinan tangan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ada antheridium,
archegonium, daun, stolon, akar, dan sebagainya. Sporofit berkembang biak dengan spora. Daun pada tumbuhan paku, ukuran berdaun kecil mikrofil, berdaun besar makrofil. Jenis daun tumbuhan paku ada tidaknya spora. Daun fertil sporofil penghasil spora. Daun steril tropofil tanpa spora. Jadi jenis daun tumbuhan paku itu ada yang berspora, ada yang tidak berspora. Nah, ini yang ada sporofilnya spora, ini ada yang trofil tidak berspora. Jadi dalam satu tangkai ini, tangkai daun, ini ada yang berspora, ada yang tidak berspora. Nah, bentuk sporanya seperti ini. B2, tumbuhan berpembuluh berbiji atau spermatopita, karakteristik berkembang biak dengan biji. Biji dihasilkan di dalam buah atau tidak di dalam buah. Sperma umumnya tidak berflagel, tidak perlu untuk fertilitas. Siklus hidup generasi sporofit dominan hidup bebas, generasi gametofit tereduksi tidak hidup bebas. Kemudian subdivision spermophyta atau ini tumbuhan berbiji ya. Ini tumbuhan ini dibagi menjadi dua, Angiospermae dan Gymnospermae atau nextid ya. Ini biji-bijinya tertutup, terbuka, biji-bijinya terbuka. Kemudian Genetopsida, contohnya melinjo. Coniferae, Pinus, Ginkgoae, Ginkgo biloba. Cicadae, Pakis, Pteridospermae. Ini sudah punah, ini jarang kita temukan. Kemudian ini biji tertutup, jadi subdivision spermatophyta ini adalah tumbuhan berbiji, ada yang biji terbuka dan ada biji yang tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae, karakteristik berkembang biak dengan biji tidak dilindungi jaringan buah. Struktur reproduksi terdapat pada kerucut atau strobilus. Siklus hidup generasi sporofit dominan hidup bebas, generasi gametofit tereduksi tidak hidup bebas. Nah, ini contoh-contohnya. Sircinalis, Siamensis, nah, seperti pakis ini bentuknya. Pakis haji, malkun, femalkun, dan lain sebagainya. Figur Ginkgo biloba, nah, bentuknya seperti ini, Ginkgo biloba. Coniferae, Pinus, nah, bentuknya seperti ini, Pinus kita tahu. Wah, ini siklus ya, siklus. Ini matur sporophyta tumbuh. Nah, ini kemudian ovula berkecambah, single skull sporophylle. Nah, ini kemudian tumbuh berkembang. Nah, ini terus berkembang. Nah, terus berkembang jadi tanaman.
Kemudian ini juga dari sini ada dua, yang satunya pollination. Nah ini kemudian membentuk mikrofile. Kemudian ini berkembangnya ada dua, berkembangnya melalui dua cara. Tumbuhan berbiji tertutup, angiosperma. Karakteristik berkembang biak dengan biji, biji dilindungi jaringan buah, struktur reproduksi terdapat pada bunga, siklus hidup, generasi sporofil dominan hidup bebas, generasi gemtofit tereduksi tidak hidup bebas. Manfaat bahan pangan, sandang, papan tanaman, obat-obatan. Angiosperma terdiri dari dua kelas, monokotil dan dikotil. Magnoliophyta, Anthophyta, angiosperma menjadi dua, dikotil dan monokotil. Yang dikotil Magnoliopsida, Liliopsida. Ciri-ciri perbandingan ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Dikotil, monokotil ini ada perbedaan ya. Akarnya juga ada perbedaan, bagian bunga juga ada perbedaan. Kambium ada berkas pengangkut, kambium tidak ada berkas pengangkutnya. Nah ini ya berkas pengangkutnya ini tidak ada. Pertulangan daun sejajar melengkung, pertulangan daun menyirip, nah, beda. Kotyledon, satu kotyledon, ini dua kotyledon. Nah, ini perbandingan ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Monokotil, dikotil, ini pertumbuhannya. Ada perbedaannya. Serbuk sari, sel calon kantong lembaga, kemudian buluh serbuk sari, inti sperma, kemudian masuk sigot dan bakal endosperma, embrio, endosperm, kemudian menjadi biji tertutup. Nah ini kemudian berbunga, ini ada putih, ini kemudian menjadi benang sari, kepala sari, bakal biji. Biji ya, ini pada buah, kacang, dikotil, jagung, monokotil. Ini pada biji ya, bukan buah tapi pada bijinya. Ada perbedaan kalau kita perhatikan kulit biji, kotyledon, plomula, agak beda. Kotyledon, radicula, poros embrio, endosperma, kulit biji. Nah ini ada perbedaan kalau kita perhatikan. Dikotil dan monokotil ya, ini berbeda ya, bentuk bijinya itu sudah berbeda.